Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa kembali ngaji kitab Ad-Durarul Bahiyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridwa'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Tumbaila hadratin habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa qutbatina sayyidina wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Tumbaila wa ila ba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wa ila jama'atil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wa ulama Sabiqulin wa bahigulin wa ila ru'ya bina sayyidina Adam alaihissalam wa ummina sayyidatina Hawa wa madana salam bainahum wa ila yawmiddin. Al-Fatihah. Alhamdulillahina na'amana wa lamma thumma ila jami'ir ruqaba'i wa nuqaba'i wa nujaba'i wal abdali wal mutasawwifin wa ila hadratil awliya ila alimina syarna syarul qadri ila syarna sana syarili wa syarna 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 qadri wa syarna Abu Yazid al-Bustami wal Imam al-Ghazali wa ila Nabiyyullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Thumma ila sa'iril awliyati sa'ati wa sa'iril awliya fil ardi wal ajami wal mujtahidina wal muhaddisina wal mufassirina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i wal amwat. Al-Fatihah. Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syafi'i Syafi'i wa faradallahu lahu wa nafa'ana bihi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa barakatihi bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina al-khatina wa majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa la amin. Sampai halaman kita. Oh, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Nah, niku berhentinya titik balik ke halaman 10 ini shortnya apa? Wa yajibu alaihi aidan. Wa
yajibu dan wajib alaihi bagi mukallaf aidon juga ayya'rifa untuk mengetahui ma yajibu ma perkara atau sesuatu yajibu yang wajib fi haqqi di dalam kebenaran fi haqqi Rasulillahi alaihi mussalatu wassalam fi haqqi rusulihi di dalam kebenaran Rasulnya Allah alaihi mussalatu wassalam alaihi kepada mereka atau beliau-beliau Rasul as-salatu rahmatnya Allah wassalamu dan keselamatannya Allah wama dan perkara yastahilu yang mustahil wama dan perkara yajuzu yang jaiz atau wenang wa jumlatu dzalika dan jumlahnya itu tis'un 9 fal wajibu sifat wajib as-sidqu sidik atau jujur wal amanatu amanah atau dapat dipercaya wat tablighu dan tabligh artinya menyampaikan wahyu wal fatonatu dan fatonah artinya smart, cerdas, bahasa Inggrisnya smart. Wal mustahilu dan sifat mustahil al kadhibu bohong wal khiyanatu dan berkhianat wa kitmanu dan menyimpang wa kitmanu syai'in dan menyimpang sesuatu mimma umiru mimma dari mimma umiru dari sesuatu yang diajarkan atau dari ajaran umiru ajaran bitablighihi yang disampaikan wal balagatu dan dungu wal jaizu dan sifat jaiz fi haqqihim di dalam kebenarannya ma huwa yang ada minal a'robil basyariyati minal a'robi min dari al-a'robi hal-hal al-basyariyati yang bersifat manusiawi
allati la tu'addi, allati yang la tu'addi tidak sampai ila naqsin mengurangi fi marotihimul aliyati, fi marotihim di dalam derajat al aliyati keluhurannya, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan senggama, wal marodil khafifi, wal marodi dan sakit, al khafifi ringan. Fahum alaihimus salatu wassalam, fahum dan bagi mereka para nabi alaihimus salatu wassalam, akmalu yang paling sempurna, akmalun nasi yang paling sempurna, an-nasi di antara manusia, aklan akalnya, wa ilman dan ilmunya, ba'athahumullah, ba'athahum mengutus mereka, siapa? Allah. Terjemah Indonesianya, Allah mengutus mereka, fa'adharo dan menguatkan, sidqahum kebenaran mereka, bil mu'jizati dengan mukjizat, adz-dzahirati yang nyata, waballahu maka mereka menyampaikan, amrohu perintah Allah, wa nahyahu dan larangan Allah, wa wa'dahu dan janji Allah, wa wa'idahu dan yang dilarang oleh Allah. Wa yajibu dan wajib, alaihi bagi mukallaf, aidon juga, terjemah bahasa Indonesia, wa yajibu alaihi aidon juga wajib bagi mukallaf, ayya'rifa untuk mengenal atau mengetahui,
ar-rusula para rasul, al-malkurina yang dijelaskan, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, tafsilan secara rinci, wahumul khamsatu wal ishruna, wahum mereka berjumlah al khamsatu 5 wal ishruna dan 20, jadi 25. Wa amma adapun ghairuhum selain mereka, fayajibu maka wajib alaihi bagi mukallaf ayya'rifa untuk mengenal hum mereka, ijmalan secara global, wajibu dan wajib alaihi bagi mukallaf ayat juga ayya'taqidah untuk meyakini atau berkeyakinan untuk meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, annallaha bahwa Allah subhanahu yang maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah, ba'asa mengutus an-nabiyya nabi al-ummiyya yang ummi, al-arabiyya yakni bangsa Arab, al-qurasyiyya suku Quraisy, al-hasimiyah cucu Hashim, yaitu Sayyidina Muhammadan, itu Sayyidina Muhammadan Gusti kita ya, junjungan kami Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi kepada Nabi wasallam dan keselamatan. Terjemah Indonesia, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Bi risalatihi dengan risalahnya, ila kafatil khalqi, ila pada kafatil khalqi semua makhluk, al-arabi bangsa Arab, wal ajami dan non Arab, wal malaikati dan para malaikat,
wal insi dan manusia, ya, para manusia, wal jinni dan para jin, wal jamadati dan kepada benda mati, wa anna syari'atahu, wa anna dan bahwa syari'atahu syariatnya, nasakhotis syara'i al mutaqaddimata. Nasakhot menyalin, asyara'i'a syariat-syariat. Jadi bentuknya syariat, bentuk jamaknya syariat, jadi syara'i'a syariat-syariat, al mutaqaddimata yang terdahulu, wa annallaha, wa anna dan bahwa Allah faddalahu menjadikan lebih utama, faddalahu menjadikannya lebih utama, ala sairil makhlukoti, ala atas sairi semua, al makhlukoti makhluknya. Wa mana'a dan tidaklah sihhatasah at-tauhidi tauhid seseorang biqaulihi dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah, dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Illa in adhafa, illa kecuali, in adhafa dengan ditambahkan, annatiku ucapannya, ilaihi dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa alzama, dan mengharuskan siapa subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alzama subhanahu wa ta'ala mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqa, al-khalqa kepada makhluk, pada makhluk, tasdiqahu untuk mempercayainya, fi kulli ma pada setiap apa, fi pada kulli setiap ma apa, akhbaro bihi yang disampaikannya, anillahi dari Allah, min umuri dunia, min tentang umuri dunia perkara dunia, wal akhirati dan perkara akhirat,
dan wajib alaihi bagi mukallaf ayyarifa mengetahui anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ulida dilahirkan biulida dilahirkan di Makkah di Mekah wa ba'asa dan diutus biha di Mekah wa hajaro dan hijrah ilal Madinati ke Madinah wa tuwfiya dan meninggal fiha di sana di Madinah wa dufina dan disemayamkan fiha di sana wa annahu sallallahu alaihi wasallam wa annahu dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadul launi abyadu putih al-launi kulitnya wa musyarrabun dan musyarrabun bi humratin musyarrabun agak bi humratin kemerahan jadi kulitnya putih kemerahan wa annahu dan bahwa Nabi akmalun nasi akmalu paling sempurna an-nasi di antara manusia insan kamil ini kalau orang Jawa jalmolinwe kholkon perawakannya wa khulukon dan budi pekertinya wa yajibu dan wajib alaihi bagi mukallaf ayyarifa untuk mengenal nasabahu keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi min dari jihati jalur abihi ibunya wa ummi abihi bapaknya wa ummihi dan ibunya ya. Kalau jelasakan din wa yajibu alaihi aidon ayyarifa ma yajibu fi haqqir rasuli alaihi salatu wassalam wa ma yastakhillu wa ma yajuzu wa jumlatu dzalika tis'un fal wajibu. Kita sebagai umat Islam ini diwajibkan untuk mengenal perkara-perkara yang hak bagi Rasul, juga perkara-perkara yang mustahil dan perkara-perkara yang jaiz ya. Ini diwajibkan mengenal. Karena Pak beliau ini Nabi kita bicara Nabi Muhammad.
ini adalah smart, pinter, cerdas. Tak mungkin Nabi dulu cerdas, itu pasti. Nah, perkara yang mustahil. Tetapi ada perkara-perkara yang memang oleh Allah disamakan dengan manusia pada umumnya, yang bersifat basyariah, manusiawi. Nabi juga sakit, Nabi juga punya istri, punya anak dan sebagainya. Ya, ini bersifat basyariah. Nabi juga tetap menjaga kehormatan dirinya, keluhuran dirinya. Nabi dengan adanya makan, minum, bersenggama itu tidak mengurangi keluhuran budi pekertinya juga. Maka Nabi ketika makan juga tata krama makan, etika makannya, etika minumnya dan sebagainya. Ini Nabi mengajarkan kepada kita, dan itu tidak mengurangi keluhuran budinya. Beliau menjadi seorang Nabi. Allah membekali para Nabi ini dengan mukjizat. Ya, mukjizat ini untuk menguatkan kita, ya, untuk menguatkan manusia bahwa beliau adalah Nabi. Ada yang ngambil kitab? Apa bedanya mukjizat dengan sihir? Sihir itu berasal dari kata sakhara yusafiru, sihir. Sihir itu artinya melemahkan orang lain. Jadi kalau dengan disihir berarti dilemahkan. Sihir itu dulu muncul ya di zaman kuno. Al-Kisah itu kan zaman Yunani kuno sudah muncul namanya sihir. Nah, sihir itu sama dengan hipnotis. Tapi sekarang ilmu sihir yang dulu diperangi para nabi dan rasul sekarang dipelajari lagi oleh manusia. Nah, belajar sihir, belajar hipnosis, akhirnya jadi ilusionis dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ilmunya bersumbernya ya namanya sihir. Seperti di zaman Nabi Musa dan sebagainya, ada tongkat berubah jadi ular, ada tali-tali tambang itu juga berubah jadi ular. Itu sebenarnya bukan berubah, tapi karena sihir. Nah, mukjizat dengan sihir itu memiliki kesamaan arti, sama-sama melemahkan. Ya, sihir melemahkan orang lain, kalau mukjizat ini melemahkan sihir. Sedangkan orang yang dekat kepada Allah juga diberikan kelebihan. Kalau orang selain Nabi namanya karomah, okay. Wali-wali bahwali itu karomah. Kalau jenengan diberi bantuan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, sebab Allah mencintai panjenengan, namanya Maunah. Bukan Dewi Maunah, Dewi yang dapat pertolongan, Dewi Fortuna. Ya, jadi itu yang perlu kita kenal. Saya pernah ditanya orang, Gus, saya ini mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Terus gimana ketemunya Nabi? Terus saya tanya, ciri-cirinya bagaimana? Beliau duduk berbaju kayak orang Arab dan sebagainya. Terus beliau ini kulitnya putih kemerah-merahan. Terus saya tanya, rambutnya bagaimana? Rambutnya putih, Gus, kayak orang-orang yang sudah sepuh itu. Tapi beliau mengatakan, akulah Nabi Muhammad. Berarti yang menemui kamu itu bukan Nabi, yang nemuin jenengan itu bukan Nabi. Ya, makanya jangan harus paham nanti kalau mimpi ketemu Nabi. Ini ciri-cirinya Nabi. Pertama yang dijelaskan itu adalah kulitnya putih kemerah-merahan. Maka di sebelah Humairah kalau dalam bahasa Arab, putih kemerah-merahan. Ketika Nabi wafat, rambutnya belum putih. Dihitung, diperkirakan putihnya nggak sampai 100 rambutnya Nabi yang putih. Jadi kalau ada yang di dalam mimpi yang memperkenalkan dirinya Nabi,
Kalau rambutnya putih seperti itu berarti bukan nabi. Kalau ingin jelas nanti ngajinya tentang ciri-ciri kenabian itu nanti ada di kitab Syama'il Muhammadiyah yang menjelaskan nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Banyak orang rindu ingin berjumpa dengan nabi. Maka ketika ingin berjumpa ini ditanya kalau ingin berjumpa dengan nabi. Contohnya banyak kalau ingin berjumpa dengan Nabi bisa membaca sholawat. Katakanlah kita bisa membaca sholawat Dalailul Khairat, bisa membaca sholawat Burda. Ya, ketika di pasal 2A di pasal yang berbunyi Na'am Saro Taifuman itu kalau ingin berjumpa dengan Nabi yaitu dibaca terus. Baca Burdahnya sekali, ya khatam, terus Na'am Saro itu dibaca 100 kali. Kalau dengan mampu 1000 kali baca 1000 kali. Nanti insya Allah akan bermimpi berjumpa dengan Nabi. Cuman kebanyakan orang pengen mimpi berjumpa dengan Nabi tidak belajar ilmu mimpi berjumpa dengan Nabi. Gus, saya ketemu Nabi kok bajunya gini. Bajunya Nabi itu ya sama dengan bajunya kaumnya Nabi yang digunakan oleh kaum pada waktu itu, yaitu sarung. Kalau ketemu Nabi pakai isbal, ya pakai sirwal, nah ya bukan, itu kan celanane wong Arab sing cingkrang-cingkrang kan sirwal namanya. Bahasa Jawanya kan celana komprang. Nabi tidak pakai celana komprang. Jadi itu Nabi seperti itu. Maka kita harus mengenal ciri-ciri Nabi sebelum kita ingin berjumpa dengan Nabi. Karena apa? Iblis yang luar biasa itu menggoda kita. Saya dulu ingin berjumpa dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana ini cara berjumpanya, nggak pernah tahu. Kalau lihat foto yang beredar di buku-buku di internet koyok-koyok itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tanya sama guru-guru yang sudah ma'rifatullah, apakah betul seperti yang lukisan dijual orang? Dulu semasa saya masih sanawiyah, ya tahun 80-an itu kan banyak orang menjual lukisan Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, seakan-akan si pelukis itu berjumpa dengan Sayyidina Ali, persis ganteng semua. Seakan-akan kita memandang fotonya Sayyidina Ali itu ya itu Sayyidina Ali. Ya kalau kita berpikir 1000 tahun yang lalu itu ada nggak kamera? Di zaman Sayyidina Ali itu ada nggak kamera? Mungkin kalau ada orang yang bisa melukis, apakah lukisannya masih awet sampai hari ini? Sampai Syekh Abdul Qadir, sampai ini ya. Oke lah, kalau Syekh Abdul Qadir mungkin abad sudah ke-5 Hijriah, ya mungkin bisa juga sudah ada orang bisa melukis. Ya. Tapi ketika zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, mungkin Sayyidina Umar dijelaskan perawakannya begini, orangnya serem dan padahal mungkin orangnya tegas tapi wajahnya nggak serem. Makanya dari saya ini berpikir kira-kira seperti itu benar apa enggak. Akhirnya setelah dikasih wiritan sama guru, ternyata Syekh Abdul Qadir ya nggak seperti di di lukisan yang dijual di jalan-jalan itu. Apalagi Nabi, nggak mungkin. Nah, maka kita harus mengenal mulai sifat wajibnya Nabi, ya, mulai Nabi itu siddiq, benar, apa yang disampaikan itu benar. Nah, sifat jaiznya Nabi. Yang berikutnya, kita juga diwajibkan mengenal Nabi dari jalur keturunan. Keturunan Nabi dari bapaknya, keturunan Nabi dari ibunya. Gus, jalankan mengenal keturunan Nabi dari jalur bapaknya
Ini kan lucu orang sekarang, baik siapa, buyutnya siapa, tidak kenal. Kita ini orang Jawa, itu kan tidak ada marga, ya tidak ada fam. Makanya orang Jawa begitu sudah buyut ke sana sudah nggak tahu kalau orang tuanya tidak mendokumentasi. Nah dulu ayah itu punya orang tua namanya ini, meninggalnya tahun sekian, ya. Punya ibu namanya ini, punya saudara ini, punya kakek namanya ini, kakek punya istri namanya ini, punya buyut namanya ini sampai. Kita nggak mentradisikan itu. Makanya orang Jawa kalau kirim Fatihah tidak menyebut nama. Wa usulihim wa furu'ihim, mergo gak kenal baik. Ternyata usulihim wa furu'ihim dari asal usulnya dan cabangnya. Usulihim itu kan asal usulnya. Wa furu'ihim dan cabangnya adalah baik Buddha, baik Hindu. Karena nggak jelas. Makanya saya membaca tuntunan Fatihah wa usulihim wa furu'ihim itu kan berarti oh ini asal usulnya, ini cabangnya. Wa usulihim ditanya, mbahmu biyen wong ndi? Kok ujug-ujug nang Badas, ya? Ujug-ujug nang Bojonegoro. Kalau saya ditanya wa usulihim, saya bisa menjelaskan. Mbah buyut saya laki-laki aslinya orang Yogyakarta. Mbah buyut perempuan aslinya orang Solo, terus nikah. Setelah nikah, ketika perang di Ponorogo itu ketangkep, Mbah buyut dan saudara-saudaranya lari ke Jawa Timur, menempat di sini, babat alas di sini di tahun 1800-an. Nah kan gitu. Mbah buyut juga punya orang tua namanya ini sampai terakhir. Ternyata dulu ketika saya ingin belajar ilmu hikmah sama ilmu hakikat, guru saya mensyaratkan begini, kalau kamu mampu menjelaskan atau menulis atau menghafal leluhurmu ke atas minimal 7 orang, kamu akan saya ajari ilmu ini. Teman-teman saya banyak yang gagal belajar itu karena disuruh nulis bapaknya punya orang tua siapa ke atas nggak ada yang tahu. Maksimal itu mbak buyut kadang tidak tahu, apalagi cicit canggar tidak tahu. Ya untung saya bisa menuliskan. Bapak saya namanya Sodikin Bajuri, punya bapak namanya Muhammad Bajuri, ya, Muhammad Bajuri punya bapak namanya Muhammad Soluhi. Muhammad Soluhi punya bapak Mbah Raden Muhyiddin. Mbah Raden Muhyiddin punya bapak namanya Mbah Raden Abdul Fattah. Mbah Raden Abdul Fattah punya bapak namanya Zainal Abidin dan seterusnya. Ya, untung itu dari kecil saya disuruh menghafalkan sama abah saya. Ternyata ketemu syarat untuk mempelajari ilmu ini harus hafal itu. Apa manfaatnya? Ternyata kalau kita ingin bisa berkomunikasi sama ulama, sama mbah wali-wali yang begitu itu, yang punya karomah yang luar biasa kayak Syekh Abdul Qadir, nasabnya harus kuat ke atas. Ya kayak istri saya tanya, Mbak Buyutmu sopo? Jawabnya bahwa Mbokaro. Ya wis. Ya semua jamaah di sini saya suruh nulis ke atas 5 aja nggak mampu mengingatnya. Ada yang masih saudara satu jalur sama saya di atasnya. Kalau bilang sama saya, keturunannya di sopo, enggak, anggo dewe ini juga syarat. Nah ini, apalagi kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita juga harus mengenal Nabi Muhammad itu anak cucunya siapa. Karena banyak orang yang menuduh Nabi Muhammad begini-begini. Dan Nabi Muhammad ini ya, ke atasnya sampai Nabi Adam itu memang perpindahan Nur Muhammad dari Nabi Adam ke bawah sampai munculnya Nabi Muhammad ini anak cucunya Nabi Adam yang tidak pernah berbuat zina. Ya,
Jadi ibunya ya nggak pernah berbuat zina. Orang kata sampai Nabi Adam tidak pernah melakukan zina. Maka itu syarat untuk ditempati oleh Nur Muhammad menjadi alat transmisi untuk mewujudkan bahwa Muhammad Rasulullah itu ada di muka bumi, seperti yang diceritakan Allah kepada Nabi Adam bahwa nanti ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ya, kita lanjutkan untuk mengenal Nabi, nasabnya Nabi Muhammad. Wa yajibu, dan wajib alaihi bagi mukallaf ayya'rifa, untuk mengetahui nasabuhu, keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min jihati, dari jalur abihi, bapaknya, wa ummihi, dari ibunya. Fa'amma nasabahu, fa'amma adapun nasabahu, nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, min jihati, dari jalur abihi, bapaknya, fahuwa, adalah Sayyiduna Muhammad, ya, junjungan kita Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf, ya. Saya bacakan ya, langsung terjemahnya. Bin kan putra, kalau perempuan binti. Putra Qusay, putra Kilab, ya. Putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fihri, putra Malik, ya, putra An-Nadri, putra Kinanah, putra Huzaimah, putra Mudrikah, ya, putra Ilyas, putra Mudhara, putra Mudhar, putra Nizar, ya, putra Adnan. Wa amma nasabuhu min jihati ummi. Jadi ini nasabnya Nabi ke atas nanti sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, wa amma nasabuhu, adapun keturunannya sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, dari jalur ibunya, bahwa Sayyiduna Muhammad bin Aminah. Jadi Nabi Muhammad putra Siti Aminah. Binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab, ya. Wa kadzalika yajibu alaihi ayyarifa auladahu. Jadi ke atasnya sambung, ya, antara orang tua Nabi kedua-duanya. Wa kadzalika, demikian juga yajibu, wajib alaihi bagi mukallaf ayyarifa, mengetahui auladahu, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sabatun, 7 orang. Salah satu, yang ketiga, zukurun, laki-laki. Wa arba'atun, yang 4, inasun, perempuan. Watartibuhum, sesuai urutannya, fil wiladati, dalam berdasarkan kelahiran, al-qasimu, yaitu Qasim, wa huwa awalu auladihi, yaitu anak pertamanya Nabi.
Qasim. Makanya kalau di sholawat itu kan ada ya Abul Qasim, ya, wahai Bapak Qasim, wahai Jaddal Hasan wal Husain. Summa Zainab, kemudian Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Summa Fatimah, kemudian Fatimah. Summa Ummu Kulthum, yaitu kemudian Ummu Kulthum. Summa Abdullah, kemudian Abdullah. Wa huwal muqallabu, wa huwa yang al-muqallabu digelari bitohiri dengan nama Tohir, wa Toyibi dan Toyib. Nah, kalau ada orang namanya Tohir sama Toyib itu gelar dari Abdullah. Wa kulluhum, mereka semua, min sayyidatina Khadijah, ya, dari junjungan kita yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Fasabiun, dan anak yang ketujuh Ibrahimu, yaitu Ibrahim. Wahwa adalah min Mariyatul Qibtiyati, ini dari Mariyatul Qibtiyah. Nah, siapa Mariyatul Qibtiyah? Ini dulu orang yang tercantik dari Mesir. Nabi diberikan wanita cantik oleh Raja Mesir di zamannya. Ya, dia kan orang cantik, namanya Mariyatul Qibtiyah. Ya. Jadi kalau ada orang namanya Mariyatul Qibtiyah, ini adalah nama istri Nabi. Di Badas panggilannya Qib. Nama baik-baik, nama istri Nabi Mariyatul Qibtiyah, dipanggil Qib. Ya, dipanggil-panggil Maria apa gimana ini? Faidatun, kegunaan. Zaujatun Nabi, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allati, yang beliau tuwafa, tinggalkan, anhunna, saat wafatnya mereka. Tis'un, ada 9. Apa? Ada yang berita? Dan saya. Al-ula, yang pertama, Aisyatu, yaitu Sayyidah Aisyah. Wasaniyatu, yang kedua, Khafsah, yaitu Sayyidah Khafsah. Fasalisu, yang ketiga, Sauda, yaitu Sauda. Nah, jamaah di sini ya ada Mariyatul Qibtiyah, ada Sauda, tapi ditambah lis Sauda. Warrobiatu, dan yang keempat, Sofia, yaitu Sofia. Ya, Sofia. Ya, mungkin orang tuanya ingin cantik seperti Sayyidah Sofia, anaknya dinamakan Sofia Lajuba. Wal khamisatu, yang kelima, Maimunah. Nah, ini Maimunah. Fasadisatu, ini yang keenam, maksudnya yang keenam, Romlah. Romlah ini kalau di Badas dipanggil Yurom. Fasabiatu, yang ketujuh, Hindun. Wasaminatu, yang kedelapan, Zainab. Zainabun, Zainab.
At-tasi'atu yang ke-9 Juwairiyah, yaitu Juwairiyah. Dulu ini nama-nama ini dipakai nama-nama orang-orang perempuan Islam di Jawa. Sekarang nama ini dianggap gak keren ya. Juwairiyah, jeneng Juwairiyah. Delalah nasibnya di Jawa Juwairiyah bakul janganan. Bakul gendut. Dibatasi Juwairiyah ya bakul janganan. Akhirnya dianggap pakai nama Juwairiyah terlalu berat, nama istrinya Nabi. Gak itu jeneng Juwairiyah ndak kaya kuwi. Wahunna mereka semua atau beliau semua ummahatul mukminina adalah ibu-ibu orang mukmin radhiyallahu taala anhunna ajmain. Jadi kita mengenal keluarganya Nabi, ya. Makanya di sini juga Nabi dinamakan Al-Ummi. Al-Ummi, Al-Arabi, Al-Quraisy, ya, Al-Hashimi. Yang dimaksud Ummi itu dari kata ibu Ummi. Nabi itu sifatnya keibuan kepada siapapun, ya, nggak pernah marah, nggak pernah ini. Jadi seperti seorang ibu, anaknya double kayak apapun mesti masih memaafkan. Beda kayak bapak, sulit untuk memaafkan. Maka Nabi ini dijuluki Ummi. Tapi tidak tahu di Indonesia disebut Ummi kok artinya buta huruf. Nabi tidak buta huruf karena memang betul-betul Ummi, saking Ummi ini. Jadi wis iki salah gak salah pokoknya sama Nabi diampuni, sehingga orang lain menganggap wah Nabi ini seperti orang buta huruf. Ya, padahal Ummi sifat keibuannya Nabi mengalahkan segala-galanya. Ya. Nanti kalau lebih detailnya kita bacanya ngajinya di kitab Samahil Muhammadiyah, ya, kitabnya seginilah tebelnya. Kalau ingin tahu Nabi dari ujung rambut ke ujung kaki, bagaimana nanti tidurnya, bagaimana makannya, ya, bagaimana cara mengambil makanan, seperti kita bangga gitu. Nabi manggil makanan itu cuma 3 jarinya ini aja. Kalau kita ya 5 jari, terus dibukanya lebar lagi kayak sekrop ini. Nabi 3, makanya Nabi makan hanya untuk mengencangkan punggungnya, tulang belakang. Kalau kita enggak. Nah, makanya kalau ingin mengikuti apa yang dilakukan Nabi, ya nanti kita baca di kitab Samahil Muhammadiyah. Ada kitab lain yang menjelaskan itu juga, Al-Mawahibul Muhammadiyah atau Mawahibul Rahman itu juga ada. Saya punya beberapa kitab itu yang menjelaskan Nabi, cara perjalanan Nabi bagaimana, cara minumnya bagaimana. Nah, saya kadang ketemu orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Apa obatnya? Diobati nggak sembuh, dia tidak sembuh. Kalau membaca kitab itu, kitab seperti Samahil Muhammadiyah dan lain-lain yang menceritakan Nabi, ya, mulai Nabi dalam kandungan sampai Nabi wafat. Jadi kalau nggak pingin terserang penyakit, apapun jenis penyakit, ketika makan jangan buru-buru minum. Makan dulu, selesai, tunggu sejenak, paling cepat 15 menit, barulah kita minum. Makan minum, makan minum, itu yang namanya kena diabetes. Ya. Jadi kalau makan, makanlah dulu, tapi harus dikunyah yang lembut. Setelah makan selesai, habis itu baru minum, kurang lebih 15 menit. Kalau mampu 30 menit, ya 30 menit. Nabi ketika makan tidak pernah berbicara. Kalau kita makan sambil ngomong-ngomong. Makanya nenek moyang dulu saya kalau makan zaman mbah saya itu, ibunya apa? Lele mau coba ngomong aja karena miskin, karena fakir. Nggak taunya bener
keselak, kacang hijau masuk ke sini, ya. Akhirnya benar masuk ke sini, di sisik-sisiknya nggak bisa. Akhirnya disedot lah sama Pak Dokter. Yang fakir siapa? Ya bapaknya. Nah, makanya nenek moyang itu dulu bahasanya kan sanepan, jangan makan sambil berbaring. Garano fakir, jangan makan sambil tiduran, bikin kamu miskin. Ya itu akibatnya keselak masuk ke sini bisa tembus kuping. Ini nggak bisa diambil kecuali dokter. Ya, akhirnya fakir beneran. Jadi sehat ala Nabi pun juga dijelaskan di situ. Ya kalau ingin sehat ala Nabi ya di situ. Contohnya kalau kita ingin mengenal Nabi, kalau sudah makan daging jangan makan ikan laut atau ikan air tawar. Wah tapi enak ini om. Masakannya daging campur ikan campur macam-macam, campur telur, ada mayones macam-macam. Dia enak lidah kita. Tapi perut kita kan dalam mengkonsumsinya berat. Nabi mengisyaratkan di kitab itu, ya, di kitab-kitab yang sehat ala Nabi. Kenapa orang dulu itu kok sehat? Itu tidak boleh minum air yang dingin. Karena ginjal kita itu sebelum mengizinkan masuk air ke dalam tubuh itu diolah lagi menjadi hangat. Maka kalau minum air jangan air es, makan minumnya es teh, makan minumnya es sirup, es susu macam-macam. Itu kan di lidah nikmat sekali, lezat ya. Terus sampai di perut itu diolah lagi, dari dingin itu dipanaskan lagi supaya bisa masuk ke organ tubuh yang lain, sehingga berat. Nah, ini kalau kita bicara ala Nabi, ya. Makanya orang sekarang umurnya pendek, yaitu kayak kita habis makan bakso berat minumnya es, ya enak memang enak. Sehingga banyak orang yang sakit nggak sulit dideteksi sakit. Sebenarnya bukan sakit, organ tubuhnya mengisyaratkan mulai rusak satu per satu. Minum, jadi satu kali teguh minum masuk dulu, baru nanti minum. Pada masa yang bukan gelap. Nah, kita di sawah itu kan pakai kendi begini, gelap. Itu katup yang ada di jantung ini mudah rusak. Makanya orangnya akhirnya ini gak tahu mikir berat kok jantungan ya. Jantung biasanya pikirannya wong sugih ya, mikir ya. Sekarang orang apa ya, begitu di sawah minum gelap. Makan sambil duduk, minum sambil duduk. Ini yang diajarkan Nabi. Oke, jadi kira-kira itu yang kita kaji di kitab Ad-Durarul Bahiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini juga membawa barokah manfaat di dunia wal akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mohon semua apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqan minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqan ruhi jibril al-matin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal